Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Saya Dr. Maria Oliva, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Hari ini akan menerangkan tentang hakikat menulis, di mana hakikat menulis ini adalah sesi 1 pada mata kuliah keterampilan menulis dengan kode PDGK 4305. Teman-teman mahasiswa, pada hakikat menulis ini, nantinya yang akan kita pelajari adalah salah satunya adalah definisi dan unsur dalam menulis. Jadi apa itu definisi menulis? Menulis merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa verbal yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Hal inilah yang menjadikan banyak sekali mahasiswa ataupun juga masyarakat umum merasa kesulitan dalam menulis. Kenapa? Karena dalam menulis, kita memiliki berbagai macam unsur, yang mana unsur tersebut harus dituangkan dalam menulis. Unsur yang pertama adalah penulis sebagai penyampai pesan. Unsur yang kedua adalah pesan atau sesuatu yang disampaikan penulis. Unsur yang ketiga, saluran atau medium berupa lambang-lambang bahasa tulis seperti rangkaian huruf atau kalimat dan tanda baca. Dan keempat, penerima pesan, yaitu pembaca sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh penulis. Sehingga dalam hal menulis, para penulis di sini diwajibkan untuk memahami betul apa yang akan ditulisnya. Hal inilah yang menjadikan para penulis merasa kesulitan untuk menuangkan ide-idenya. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa menulis butuhlah faktor kebiasaan. Jika kita sudah terbiasa menulis, maka menulis bukan lagi suatu hal yang sulit karena kita bisa memberikan ide-ide kita, menuangkan ide-ide kita dengan sangat mudah. Apa fungsi dan tujuan menulis? Fungsi yang pertama adalah fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian. Jadi sebagai secara personal kita bisa mengekspresikan pikiran, sikap, ataupun perasaan kita dan kita bisa ungkapkan melalui tulisan. Kemudian yang kedua adalah fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap atau pendapat orang lain. Kita bisa mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain melalui tulisan. Jadi begitu pentingnya sebuah tulisan, begitu krusialnya, sehingga hal ini bisa kita gunakan dalam mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga adalah fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Dalam hal surat menyurat, kita juga bisa menjalin hubungan satu dengan yang lain. Yang keempat adalah fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Sebagai seorang guru, kita diwajibkan untuk memberikan informasi kepada murid-murid kita. Sebenarnya bukan hanya kepada murid, tetapi juga kepada masyarakat umum. Tetapi kewajiban utama kita adalah menyampaikan informasi. Sebagai seorang guru, kita diwajibkan untuk mampu menyampaikan informasi dengan baik dan benar, sehingga mudah dibaca, mudah dipahami oleh orang yang menerima informasi tersebut. Fungsi yang kelima adalah fungsi heuristik, yaitu belajar atau memperoleh informasi. Fungsi yang keenam yaitu fungsi estetis, yaitu mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Dalam hal menulis puisi, menulis lagu, lirik lagu, kita pun juga dibutuhkan untuk kepandaian dalam menulis supaya tulisan kita memenuhi rasa keindahan. Apa saja manfaat menulis? Menurut Graves tahun 1978, yang pertama, menulis dapat mengembangkan kecerdasan kita. Kenapa dikatakan menulis dapat mengembangkan kecerdasan kita? Karena dalam menulis di sini, kita melibatkan sebuah aktivitas yang kompleks. Kompleksitas menulis terletak pada tuntutan kemampuan mengharmonisasikan berbagai aspek, seperti pengetahuan tentang topik yang ditulis, kebiasaan menata isi tulisan secara runtut dan mudah dicerna,
wawasan dan keterampilan meracik unsur bahasa sehingga tulisan menjadi enak dibaca, serta kesanggupan menyajikan tulisan yang sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan. Kemudian, fungsi yang kedua adalah menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Dengan kita menulis, maka kita dituntut untuk berekspresi, kita dituntut untuk melatih kreativitas kita. Kita dituntut untuk mengembangkan daya inisiatif kita sebagai seorang penulis. Karena di sini dengan menulis kita harus memperhatikan isi tulisan, pertanyaan dan jawaban, ilustrasi, pembahasan, serta penyajian tulisan. Manfaat yang ketiga adalah menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Ya, kenapa kita mengatakan bahwa dengan menulis kita dapat lebih percaya diri dan keberanian? Ibarat kita belajar sepeda roda 2, ya kita butuh latihan, di mana latihan itu terus-menerus sehingga kita bisa menjadi berani. Nah, begitu juga dengan menulis. Ketika kita berusaha menulis dengan seksama dan berlatih terus-menerus, maka dengan seperti itu kita akan lebih berani dan percaya diri dalam menulis. Dan yang keempat adalah menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menempatkan atau menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Maka saat kita menulis, kita dituntut untuk mulai dari menentukan topik dan kemudian juga menyusun kerangka karangan dan akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah karangan yang baik. Maka di sini kita memiliki sebuah kebiasaan untuk bisa mengumpulkan ide, mengorganisasikan ide dan pendukung yang akan kita tulis. Ciri karangan ilmiah dan karangan sastra. Ada dua macam karangan yang kita pelajari, salah di antaranya adalah karangan ilmiah dan karangan sastra. Ada beberapa aspek yang dapat membedakan di sini, di antaranya adalah sasaran pembaca. Jadi kelompok yang memiliki minat dan latar belakang pengetahuan tertentu ada pada karangan ilmiah. Sedangkan di karangan sastra, ini bahwa sasaran pembaca bisa juga kelompok umum. Dan tujuan, dari aspek tujuan kita bisa melihat bahwa pada karangan ilmiah menjelaskan atau mempengaruhi pendapat orang lain berdasarkan bukti atau teori tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan pada karangan sastra adalah tujuannya untuk menghibur, mendidik, dan atau mempengaruhi pendapat orang lain melalui kekuatan estetika bahasa. Yang ketiga, dari aspek isi, baik itu pengetahuan yang berisi bukti-bukti empirik, pemikiran, atau kajian teoritis yang bersifat objektif. Hal ini ada pada karangan ilmiah, dan pada karangan sastra, pada isinya berisi realita kehidupan nyata atau khayalan yang bersifat subjektif. Pada aspek berikutnya adalah aspek bahasa. Pada karangan ilmiah, bahasa yang digunakan biasanya adalah lugas, kata-kata atau istilah teknik yang berupa keilmuan, dan taat asas dalam pemakaian kaidah bahasa, perbedaan penafsiran antar pembaca atas isi karangan dihindari. Kemudian pada karangan sastra, banyak kata konotatif dan jika perlu kaidah bahasa dapat dialanggar, memanfaatkan kekuatan kata-kata dan perangkat bahasa lainnya untuk membangkitkan daya imajinasi pembaca. Perbedaan penafsiran antar pembaca atas isi karangan diperbolehkan. Dan yang terakhir pada aspek penyajian. Pada karangan ilmiah, kita dapat mengikuti pola sajian tertentu. Struktur karangan terdiri atas pendahuluan, isi, termasuk pembahasan, simpulan, rekomendasi, dan daftar pustaka. Pada paparan,
dilengkapi dengan gambar atau pictorial, chart, diagram, tabel, dan atau sumber kutipan pendapat ahli untuk mendukung atau menolak gagasan. Dan pada karangan sastra, penyajiannya boleh berupa pola saji relatif bebas tergantung tipe karya sastra dan kreativitas penulis. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam menulis. Ini yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama, para penulis tidak tahu apa yang akan ditulis. Jadi sebelum kita menulis, kita tentunya harus mampu memilih topik yang akan kita tulis. Maka pilihlah topik yang benar-benar kita pahami. Dan kedua, merasa tidak berbakat dalam menulis. Dalam hal merasa tidak berbakat menulis di sini, sejatinya kita hanya butuh banyak-banyak membaca. Ketika kita banyak membaca, otomatis kita banyak memiliki ide, sehingga kita paham apa yang akan kita tulis. Dan yang ketiga, merasa tidak tahu bagaimana menulis. Maka di sini diperlukan pemahaman step by step atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menghasilkan sebuah karangan atau tulisan yang bagus. Pendekatan menulis sebagai proses. Nah, pada proses menulis di sini, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah pra-penulisan, persiapan, atau perancangan penulisan. Yang pertama adalah menentukan topik. Jadi topik yang harus kita pahami, topik harus benar-benar akrab dengan kehidupan kita atau dengan ilmu yang kita pelajari. Yang kedua adalah menentukan tujuan menulis, untuk siapa, atau tujuan apa kita menulis, apakah untuk mengajak orang, apakah untuk mempromosikan sesuatu, atau yang lain. Dan yang ketiga adalah memperhatikan sasaran karangan. Kita harus memahami kepada siapa karangan yang kita tulis ini dibaca. Apakah untuk anak-anak, apakah untuk dewasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengumpulkan informasi pendukung. Informasi pendukung ini sangatlah penting karena dengan adanya informasi-informasi pendukung, tulisan kita akan menjadi lebih lengkap sehingga kita bisa menulis dengan gamblang tanpa kekurangan ide. Begitu juga para pembaca akan merasa mendapatkan informasi lebih lengkap. Dan yang terakhir adalah mengorganisasikan ide dan informasi. Kita buat sebuah kerangka karangan, kita tentukan ide pokok dan ide pendukung apa yang ada di dalam setiap paragraf. Kita tentukan juga apakah paragraf tersebut bersifat induktif ataukah deduktif. Maka dalam setiap paragraf hendaknya kita tulis apa itu ide pokoknya dan kemudian juga kalimat pendukungnya. Yang berikutnya adalah tahapan penulisan. Setelah kita menyusun kerangka karangan, kita dapat menulis secara garis besar atau secara lengkap juga apa yang telah kita tulis dalam kerangka karangan. Setelah kita tulis kemudian, pasca penulisan berupa penyuntingan atau di sini kita sebut sebagai perbaikan. Jadi setelah kita tulis, maka tidak serta-merta langsung kita publikasikan atau kita tayangkan. Harus kita edit terlebih dahulu, kita baca, kemudian kita edit dan kita revisi. Mungkin ada bahasa, ejaan yang kurang paham, kurang dipahami ataupun juga kurang berkenan. Dalam merevisi di sini, ada 3 macam revisi, yaitu revisi ringan, revisi sedang, dan revisi berat. Revisi ringan biasanya terjadi pada kesalahan mekanik bahasa, seperti persoalan ejaan dan pangtuasi atau tanda baca, kemudian kegiatan perbaikan biasanya dilakukan bersamaan dengan penyuntingan. Yang kedua adalah revisi sedang. Kita tidak hanya disebabkan oleh mekanika bahasa, tetapi juga pengkalimatan atau pengaleniaan yang tidak pas.
peletakan uraian yang kurang sesuai, ilustrasi dan penjelasan yang keliru, atau kekurangan substansi. Kegiatan perbaikan saat dilakukan bersamaan dengan penyuntingan atau setelah penyuntingan selesai. Dan yang terakhir adalah revisi berat. Yang dimaksud revisi berat di sini adalah kekurangan atau kesalahan yang parah pada berbagai elemen karangan. Hal ini masih bisa kita perbaiki sebelum karangan tersebut kita tayangkan. Itulah hakikat menulis yang kita pelajari pada sesi ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.